Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid dharaini. Amin. Suratun Nur madaniyah wa hiya isnatani aw arba'un wa situna ayah. Sampai kita surat yang keberapa surat Nur itu? Al-Qur'an. Surat 24 ya. Surat Al-Fatihah. Tahun baru surat Nur, kata amaminya tuh mudah-mudahan kita tahun baru diawali dengan cahaya. Amin. Iya. Tahun barunya diawali dengan cahaya. Status. Kan dalam hikam kan ada man asrokot bidayatuhu asrokot bidayatuhu. Kalau kitanya di awal tahun baru itu cerah, ya mudah-mudahan sampai akhir juga cerah. Surat Nur. Kenapa ini dikatakan surat Nur? Sebab lidzikrin nur fiha. Sebab di dalam surat Nur ada menyebut nur, yaitu pada Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wa la ghurbiyyah yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillah linurihi may yasha. Itu banyak disebut kata-kata nur, cahaya. Makanya ini surat Nur. Makanya kalau Nur itu nama lelaki pantes, perempuan pantes ya. Muhammad Nur. Laki-laki kasihnya namanya Nur pantes, perempuan juga pantes Nur. Nur Allah. Nah lah surat Nur Dzukiro ahkamul afaf wasatar. Lah di sini banyak menjelaskan tentang hukum-hukum agama, terutama masalah hubungan sosial. Makanya salah satu wasiatnya sahabat Umar itu alimu an-nisa akum suratan Nur. Ajarkanlah perempuan-perempuan kalian, istri, anak, bibi, orang tua itu surat Nur. Surat Nur. Itu kata sahabat Umar itu kalau ada udah perempuan di sana suruh pelajari surat Nur. Nah, sholat Siti Aisyah sendiri waqalat Aisyah la tanzilu an-nisa fil ghurab wala tu'allimu hunna al-kitabah. Nah, ini dalilnya orang perempuan haram bisa nulis. Itu hadisnya Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, kamu kalau punya anak perempuan jangan dipingit saja. Jangan. Wala tu'allimuna al-kitab, jangan sekali-kali kamu punya anak perempuan diajari tulis. Tu'allimuna kitab. Wa'allimuhunna suratun Nur. Tapi ajarilah kepada mereka surat Nur wal husli dan nenun. Jangan dipingit aja, ya udah belajar masak, belajar nur, diajari surat Nur lah. Umumnya ada ulama yang mengharamkan perempuan itu bisa nulis. Ya ini dalilnya itu hadisnya Siti Aisyah. Makanya saya waktu lagi di Benda sama Kiai ya Kiai Fakih, perempuan kamu suruh sekolah itu haram, apalagi perempuan haram. Lihat tuh di Syekh Nawawi katanya haram perempuan itu bisa nulis. Zaman dulu mah masih gitu. Tapi sekarang udah ke pasar semua perempuan. Terjun ya jadi sekretaris biasanya pantasnya perempuan ya. Harus nggak bisa nulis ya ya udah zamannya zaman gender ini mah persamaan gender.
Nah, surat Nur itu surat Madaniyah, artinya diturunkan di Madinah. Ayatnya ada apa? 62. Ada yang mengatakan 64 gitu. Jadi ayatnya ada berapa surat Nur? Surat turunkan Mekah, Madinah. Ayatnya ada berapa? Ada 64, ada yang mengatakan 62. Kalau kalimatnya, katanya ada berapa kata surat An-Nur itu? Ada alfun wasala sumiatin wasita asaro kalimatan, 1316 kata. Itu kalau kata dalam surat An-Nur ada 1316 kata. Kalau hurufnya khamsatu alaf watis umi'ah wa thamanuna harfan, ada 5980 huruf. Itu kalau huruf surat An-Nur. Itu kata Syekh Nawawi, bukan kata saya. Ini kata Syekh Nawawi Banten. Hah? Iya, oleh ganjaran. Mana ganjaran? Iya. Kalau baca aja surat An-Nur tamat, satu huruf minimal 1000, minimal satu huruf 10 pahala kalau punya hadas. Kalau di dalam sholat kan 100 ya, 100 pahala. Ya udah 100 kali 5980, wah pahalanya udah nggak gitu. Itu tentang surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis surat anzalna wa fardnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ini surat saya turunkan dan saya banyak kefarduan-farduan yang tersebut di dalam surat ini, dan saya turunkan di dalamnya banyak ayat-ayat yang jelas. Mudah-mudahan kalian itu bisa menjadi pelajaran, menjadi mau itu dan semuanya syarat akan hikmah. Makanya sebagian ulama kan terjadi kasus ifki. Nanti di dalam surat Nur ada kasus ifki, yaitu tentang Siti Aisyah dituduh zina. Itu nanti surat An-Nur itu. Andai saja surat An-Nur itu cuma menjelaskan tentang tuduhan ifki aja, penjelasannya udah sangat cukup. Tapi ternyata tidak. Juga hal-hal yang lain tentang hubungan sosial, terutama rumah tangga, itu banyak disebutkan surat An-Nur. Makanya kalau laki-laki pegangannya nikahan itu surat Al-Maidah, supaya bertahan dengan tahan banting sama perempuan yang gimana, itu surat Al-Maidah itu. Iya, supaya tahan banting itu. Tapi kalau perempuan supaya tahan banting, itu pegangnya surat An-Nur gitu. Ini mah kalau di Arab mah mau nikah ya ditatar dulu. Perempuan mau nikah satar dulu surat An-Nur. Itu tuh. Sekarang mah jarang ya. Oh, ini adalah bena deh. Kalau di itu tuh tatar dulu, laki-lakinya ditatar surat Al-Maidah. Tapi kalau surah An-Nisa mah ya untuk keduanya, laki-laki perempuan. Jadi ya untuk pernikahan itu surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat An-Nur itu pegangannya untuk rumah tangga. Insya Allah kokoh lah kalau kita pegangan itu. Tapi ya salah satu hebatnya perempuan itu di dalam Al-Quran tidak ada surat dukur itu. Surat laki-laki itu adanya surat An-Nisa ada. Iya, adanya surat An-Nisa. Surat perempuan. Tidak ada surat laki-laki. Adanya ibu kota gitu. Ibu Pertiwi ya. Emang luar biasa yang perempuan itu. Nah, dimulai dengan az-zaniyatu waz-zani. Andai saja ada bujangan zina atau gadis zina, maka fadlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka keduanya dijilid, dicambuk masing-masing itu 100 cambukan. Wala ta'khudhum bihima rafah fi dinillah in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dan kita jangan merasa belas kasihan kepada
bujangan atau gadis yang melakukan seperti itu. Jangan. Itu ya artinya kita mencambuknya jangan sampai mencambuk yang sampai melukai, yang sampai itulah apa parah gitu tuh. Jangan cacat, itu tidak boleh, haram. Juga asal cambuk juga ya tidak boleh gitu tuh. Tetap. Nah, istilahnya tuh bagaimana dia dicambuk yang akhirnya dia ada jerat gitu. Ada jerat. Terus selain dia ini kalau apa? Kalau merdeka ya. Gadisnya atau bujangannya merdeka. Itu 100. Kalau budak itu ya 50. Selain itu dia diasingkan selama satu tahun. Diasingkan lah di tempat yang asing lah. Itu kalaupun kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan suatu ada had tersebut, jilidan tersebut itu harus disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Ya minimal 3, kila salah wakila arba'ah. Nah, ada sudah sini. Azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrik wa zana illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika ala mu'minin. Tidak ada perempuan laki-laki yang zina kecuali dia akan menikahi perempuan yang penzina juga, atau tidak menikahi perempuan lelaki yang musyrik kecuali ya perempuan yang musyrik. Illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika ala mu'minin, dan itu diharamkan pernikahan zamani atas orang-orang mukmin, alal mukminin yang pilihan. Lah ini sebenarnya itu kan bahasanya kan wa hurima dzalika, tidak menikah lelaki penzina kecuali ya perempuan yang zina lagi. Tidak nikah lelaki musyrik kecuali yang menikahi perempuan yang musyrik gitu. Dan wa hurima dzalika, bagi kita orang yang beriman yang sangat peduli dengan agamanya itu ya diharamkan. Tapi bukan arti diharamkan itu artinya pernikahannya tidak sah, tetap sah terjadi pernikahan, tapi ya makruh lah. Asbabun nuzul kan di sini kan waktu orang muhajirin pindah ke Madinah, banyak itu orang-orang perempuan yang gituan itu apa kaya. Lah akhirnya minta usul kepada Rasul, saya itu dari Mekah tidak punya bawa apa-apa. Lah ini ada perempuan ya, tapi gitu apa sih namanya itu? Ya komersil lah, wanita itu. Iya, PSK yang komersil itu kaya. Dan untuk sementara saya mau nikah sama dia dulu, numpang hidup lah istilahnya, itu boleh enggak? Nabi diam, akhirnya turun ayat ini tidak boleh. Layaknya mah kalau kamu peduli dengan Islam ya jangan nikahi mereka. Nah sebagaimana ya orang yang soleh tidak bakalan melakukan hal-hal yang kemaksiatan. Ya, dan umpamanya ya untuk kita Syafi'i, umpamanya kita ada orang menikahi ya PSK ya sah-sah saja, tapi dimakruhkan gitu. Lah dalilnya mana? Sedangkan di sini kan jelas wa hurrima dzalika alal mu'minin. Itu. Nah, itu adalah sifatnya wakila at-tahrim khasun bi wakila am. Wa nusikha ini sifatnya am, lalu dinaseh dengan ayat wa ankihul ayama min ibadikum wa imaikum. Nikahkan orang-orang jomblo dari kalian, baik laki-laki atau perempuan, baik yang bujangan atau yang muda atau janda. Itu ya udah kamu nikahkan wali-wali itu. Lah dari situ berarti kan masuk zaniyah musyrikah, masuk zaniyah. Ya dengan ayat ini maka ini adalah sifatnya am gitu. Jadi Imam Syafi'i ya sah-sah saja, tapi makruh lah. Sebab ya harus kasihan kepada turunannya. Sebab memang ada zaman Nabi saya tuh punya perempuan, tapi kalau dia dipegang laki-laki lain tuh diem saja, nggak marah, nggak apa, malah seneng.
Nah, ya kata Nabi tolikha, udah cerai saja. Tapi Nabi, dia cantik banget, saya ini suka, nggak bisa ninggalin. Ya udah kalau gitu senang-senang aja kan. Lah itu kan berarti kan ya boleh gitu dengan dasar hadis itu. Ada sahabat yang kalau dia dipegang perempuannya sama laki-laki diam saja, dia nggak marah, nggak apa perempuannya itu. Kata Nabi dicerai, suruh cerai. Tapi saya suka Nabi, sangat mencintai sebab dia cantik. Ya udah, kalau kamu ya udah senang-senang aja dengan dia gitu. Lah berarti Nabi biarkan. Ya cuma oleh ulama hukumnya makruh. Walladzina yarmunal muhsanat summa lam yatu bi arba'ati syuhada fajriduhum samanina jadata wala taqbalu lahum syahadatan abada ulaikumul fasiqun. Lah, mereka-mereka yang menuduh zina muhsanat. Ini kan bahasanya muhsanat ya. Bahasanya muhsanat berarti lelaki yang menuduh muhsanat, baik itu istrinya atau orang lain. Siapa sih muhsanat? Muhsanat itu perempuan terhormat istilahnya, perempuan terhormat dan dia udah bersuami. Nah ini ayat ini menjelaskan haddul qadfi atau qadhif orang yang menuduh zina. Lah kenapa ini ada mafhum nggak? Artinya kemuhsanat berarti bagaimana kalau yang dituduhnya muhsinin, itu lelaki sama. Cuma kenapa agama itu lebih kepada muhsanat. Cuma kita kalau dalam kasus ya, dalam kasus kenyataan kebanyakan baik khususnya lelaki perempuan lah. Kebanyakan lelaki yang menuduh zina istrinya atau kebanyakan istri menuduh zina laki-lakinya, kebanyakan itu. Laki-laki menuduh zina istri. Itu kalau ditanya perempuan beda lagi itu. Iya, kata laki-lakinya ya, iya laki-laki menuduh zina istri sebab ya banyak curiga. Kalau perempuannya ditanya, ya perempuannya gitu, ya laki-laki lah. Nyandung. Iya. Gimana? Banyak keluar ya, jadi banyak dituduh ya. Iya. Sebenarnya mah, tapi Al-Qur'an itu lebih Al-Qur'an. Kenapa bahasanya muhsanat? Bukan rapakan saja baik laki-laki atau perempuan. Tapi kenapa muhsanat gitu? Lah di sini karena memang li'anna sya'na kuwata sahwatin nisa. Li'anna sya'na kuwatu syahwatin nisa. Sebab itu lebih syahwatnya perempuan itu ya kuat kalau di sini mah. Sebab lebih cenderung ke sana gitu. Makanya lebih banyak menuduh itu laki-laki. Tapi yang saya informasi juga ya, karena mungkin perempuannya jarang ya, tapi memang banyak laki-laki yang ngomong, yang curiga kepada istrinya tuh banyak kan. Banyak kan tuh ya, yang curiga kepada istrinya. Memang Al-Qur'annya tuh walladzina yarmunal muhsanat. Dan ini bukan cuma muhsanat saja, artinya muhsinin juga perempuan yang menuduh zina suami atau orang lain, atau lelaki menuduh istrinya zina atau orang lain, sedangkan dia afifat, artinya orang terhormat dan dia udah bersuami atau beristri, lalu tidak mendatangkan 4 orang saksi biru yatim dengan melihat. Lah melihatnya itu bukan cuma lihat A si B perempuan di kamar akhirnya ada suara gitu, tidak, itu harus benar-benar melihat masuk ke anunya gitu. Iya yakin alatnya masuk ke alatnya dengan yakin, dengan mata kepala tidak cukup cuma dengan suaranya saja gitu. Atau kita ngintip cuma yang yang kelihatannya itu pojok kamar, nyatanya pas dibuang pakaiannya itu semuanya ke pojok sampai dalemannya ke pojok semua, tapi kita tidak melihat.
alat dan alat itu masuk, ya tidak bisa kita jadi saksi. Boleh menyimpulkan. Iya, tidak boleh, walaupun ya gimana pun lah. Lah itu kan berarti agama itu sangat itu sekali. Parlemen itu. Apalagi dimatikan, wah ya sudah. Berarti cerdas itu. Lah orang yang menuduh seperti itu, umpamanya kita melihat seperti itu, umpamanya taruhlah, walaupun kenyataannya dimatikan, kita menuduh, tidak mendapat orang saksi, kita melihat dengan mata kepala, tapi kita tidak mendatangkan 4 orang saksi, kita yang dijilid, kita yang dijilid. Itu hadul qadhi itu berapa? 80. Dan kita terkena, kita menuduh orang muhsonat atau perempuan menuduh muhson. Maka pertama kena jilid 80 jilid. Terus umpamanya dia jadi saksi apapun tidak diterima. Terus status predikannya sebagai fasik. Tuduhan orang muhson itu ada tuduhan yang serius. Lityaniha kabiroh. Kecuali kalau dia tobat lalu dia memperbaiki amalnya, fa innallaha ghafurur rahim. Nah, dari ayat ini pun terjadi perbedaan antara orang banyak yang mengatakan tidak boleh agama itu dengan dalil kias. Itu dalilnya ini. Kalau pembunuhan dan zina itu lebih serius mana itu? Pembunuhan dan zina itu lebih serius mana kalau kejahatan itu? Pembunuhan. Tapi dalam agama kalau zina itu harus 4 saksi. Tapi kalau pembunuhan cukup 2 saksi, padahal sih lebih kejam itu. Kenapa cuma pembunuhan itu cukup 2 saksi? Dikisos. Tapi kalau zina harus 4 saksi. Makanya agama itu tidak boleh dikiaskan. Itu kata yang dalilnya ini. Terus satu yang namanya puasa dan sholat itu lebih, itu mana itu? Kewajiban sholat. Sholat ya. Kenapa kalau ditinggalkan waktu haid, puasa wajib qadha, sholat tidak qadha. Gitu. Iya. Padahal sih katanya tinggi sholat gitu tuh. Kenapa kalau haid itu tidak wajib diqadha, tapi puasa yang ringan katanya itu malahan wajib diqadha gitu. Dalilnya itu. Nah, salah satunya gitu tuh. Tentang orang yang tidak percaya dengan tidak begitu itu dengan adanya kias gitu. Dan banyak lagi lah dalam hal-hal agama itu yang sejatinya itu sebenarnya itu semuanya ada hikmah ya, seperti itu zina juga ya, pada sih kalau dengan pembunuhan itu ya lebih jahat pembunuhan, tapi oleh agama itu cukup 2 saksi bisa dikisos. Tapi kalau zina harus 4 saksi gitu. Kalau kurang dari 4 saksi ya tidak boleh dikisos, walaupun kenyataannya gitu tuh kita melihat dengan mata kepala. Nanti kasusnya gimana kalau kecuali tanpa saksi itu bisa terjadi itu ya, kalau dia mengaku sendiri ya udah itu mah nggak perlu saksi, ikrar mah. Kalau ikrar mah nggak perlu saksi. Kamu zina ya iya katanya, ya udah nggak perlu saksi lagi kalau dia udah ikrar seperti itu. Ya udah. Nah, itu tentang masalah pernikahan lelaki perempuan dengan yang soleh dengan yang soleh, juga tentang masalah qadhaf. Nah, juga hukumnya zina. Wallahu alam bishawab.